Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Kita jumpa lagi nih teman-teman ya. Udah banyak yang mintain tolong dong Bu dijelaskan terkait dengan Perpres 72 ya, tentang SHSR ya. Ini alhamdulillah ada waktunya. Saya akan menyampaikan terkait dengan apa saja perubahannya ya, apa saja yang menjadi norma-normanya ya. Alhamdulillah dengan progres ini yang ketiga, revisi yang ketiga ya, semoga semakin lebih baik lagi ya untuk melakukan standar harga di pemerintah daerah. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja. Sebelum masuk, saya minta tolong sama teman-teman seperti biasa, share, like, and subscribe akun YouTube saya. Ini tinggal berapa ratus aja, susah banget sih, nggak jadi 1000 gitu ya. Nggak dapat apa-apa sih, cuma pencapaian doang teman-teman. Ayo coba dong di share rame-rame gitu ya. Ya saya tahu sih sebenarnya banyak juga yang nonton, cuma kadang-kadang males banget ngeklik subscribe atau ngeklik like gitu ya. Padahal ini semua ya, terutama yang masih berhubungan dengan keuangan itu pasti akan ini jadi referensi gitu ya. Jadi subscribe aja gitu ya. Subscribe itu artinya langganan gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak mau ya kan tinggal skip aja gitu ya. Maksa deh Ibu Ira katanya. Biarin ya, oh ya, orang nggak disuruh bayar kok, cuma disuruh ngeklik doang. Ya. Oke teman-teman sekalian, kita masuk ya. Ini Perpres yang kontroversial dulu ya. Saya ingat banget waktu Perpres 33 ya, itu masih ikut ya waktu tahun 2020-an itu ya. Habis itu baru pecah apa namanya COVID-19 ya. Nah, terus kemarin yang lebih kontroversi lagi waktu yang 53, karena sempet kita masalah yang anggota dewan ya, itu kan lama ya kita memikirkan untuk tidak memberikan secara lumsum gitu kan ya. Tapi ternyata di 72 dibuka, di 53 dibuka, akhirnya kontroversial, kita revisi lagi ya. Nah, kontroversinya sempat putusan MA juga ya. Ya inilah yang membuat kita menyempurnakan lagi di Perpres 72. Oke teman-teman sekalian. Nah tujuannya ini untuk ya penyempurnaan ya. Kemarin itu kan banyak yang minta Bu honornya pendahara terutama kuasa BUD itu nggak ada gitu ya, PA KPA nggak ada ya. Adanya yang kalau mereka memegang anggaran dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan ada berapa yang sudah diakomodir, ada yang dengan SKB, syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi dikasih tapi ada syaratnya gitu ya. Nah kemudian ini baru aja ya, kurang lebih belum ada 1 bulan, 18 Juni 2025 ya. Ini terkait yang diatur honor, perdin, biaya rapat dalam dan luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan barang milik daerahnya. Nah di lampiran 1, ingat teman-teman semua, lampiran 1 itu batas tertinggi ya, baik di perencanaan maupun pelaksanaan ya. Jadi tidak boleh diubah-ubah yang di lampiran 1 ya. Sedangkan kalau di lampiran 2 itu hanya sekedar perencanaannya aja. Jadi batas tertinggi tetap ditetapkan, tapi hanya di perencanaan. Ketika di pelaksanaan ada perubahan, maka dia menggunakan add cost. Paham ya? Paham ya? Nanti kita baru masuk ke lampiran 1 dan lampiran 2. Pengertian-pengertiannya ya. Nah, kalau yang lampiran 1 tidak bisa diubah, harus ikutin harga itu ya, harga standar itu. Tapi kalau yang lampiran 2 masih bisa fleksibelkan ya, makanya ada kata untuk perencanaan aja yang lampiran 2. Oke. Selanjutnya teman-teman, manfaat Perpres 72 ya pastinya transparansi, efisiensi, pengendalian, adaptif dan sesuai dengan harga pasarnya. Standar harga ini ada kewajibannya kepala daerah ya untuk menetapkan standar harga untuk honorarium
ya. Nanti teman-teman kalau misalnya kemarin sudah buat ya yang dengan Pepres 33 atau dengan Pepres yang 53 ya. Ini disempurnakan lagi ya terkait dengan kendaraan dinas, pemeliharaannya, standar harga untuk honorarium ya, perjalanan dinas ya. Nah, untuk perjalanan dinas sebelumnya mungkin sudah ada, jadi tinggal disesuaikan saja baik dalam dan luar negeri. Mungkin yang teman-teman yang dulu pernah ya ikut saya ya, ikut Zoom bareng saya itu udah pernah bikin standar perkada terkait dengan perjalanan dinas. Jadi saya nggak buatin. Nanti memang diatur katanya di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, tapi kayaknya sih kurang lebihnya sama ya, karena memang tidak terlalu banyak yang dimodified ya. Ini udah cukup pengaturannya sudah cukup lah ya. Ya paling nanti yang perlu diatur itu adalah yang terkait dengan perjalanan dinas untuk orang yang bukan ASN. Selanjutnya teman-teman kita lihat, nah ini isinya amanatnya ya. Tadi saya katakan kalau yang lampiran 1 tidak bisa diubah ya, karena memang harus sama antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Sedangkan untuk lampiran 2 itu masih bisa fleksibel asalkan at cost. Jadi perencanaannya sudah distandarkan, tapi pelaksanaannya bisa sesuai dengan real yang ada di lapangan. Apa saja yang ada di lampiran 1? Yang pertama itu honorarium ya, honorarium yang untuk standar ya, standar honorarium, bukan yang untuk yang profesional ya. Honorarium yang standar tuh maksudnya kita nih ya ASN baik Pemda atau nanti mengundang yang standar misalnya akademisi, Kemendagri atau kementerian lain, itu masih standar ya. Kalau yang profesional itu mungkin yang MC luar ya, artis atau yang lain-lain, nah itu menggunakan lampiran 2. Kemudian yang kedua adalah biaya perjalanan dinas, ini termasuk uang harian, uang representasi dan penginapan. Sedangkan untuk perjalanan dinas yang transport, baik tiket, taksi maupun transport darat dan lautnya itu menggunakan lampiran 2 karena masih bisa di add cost kan ya, bisa sesuai dengan keadaan ya. Kemudian untuk biaya paket kegiatan rapat ya di luar kantor itu masuk lampiran 1 ya. Kemudian biaya pengadaan kendaraan dinas ya. Untuk biaya pemeliharaannya ada di lampiran 2 ya. Kalau untuk biaya konsumsi rapatnya ada di lampiran 2 juga. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi bedanya lampiran 1 dan lampiran 2, lampiran 1 tidak boleh diubah, lampiran 2 bisa fleksibel sesuai dengan real atau sesuai dengan pelaksanaan ya, walaupun ada batas tertingginya nih. Nanti mungkin pakai pernyataan atau nanti ada kwitansi yang memang bisa mendukung bahwa harga itu melebihi. Kalau kurang nggak masalah ya, misalnya ditargetkan 1 juta tiba-tiba dapatnya 900, ya sudah dibayarnya 900 gitu ya, nggak jadi 1 juta ya, seperti itu ya. Tapi dia punya batas maksimum ya, seperti tiket kan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi misalnya ditaruh di situ tiket harga 3 juta, ternyata teman-teman dapat harga promo nih, dapatnya 2.800.000 ya, yang dibayar 2.800.000, nggak jadi maksimum jadi 3 juta gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita satu-satu ya teman-teman dari standar biaya honorarium. Kita lihat teman-teman sekalian, dari standar biaya honorarium ini ya, ada yang pertama adalah honorarium untuk penanggung jawab pengelola keuangan daerah ya. Siapa aja penanggung jawab pengelola keuangan daerah ya? Yang pertama adalah PPKD selaku BUD. Jadi Pak Kadis atau Pak Kaban Keuangan Daerah itu selaku BUD-nya dia mendapatkan honor ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengguna anggaran ya. Tapi ini ada SKB-nya teman-teman. Pengguna anggaran itu dapat diberi honorarium selama
dia tidak melimpahkan kewenangannya kepada KPA yang pertama, dan tidak melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada PPK atau pejabat pembuat komitmen. Apabila dia memberikan kewenangannya kepada pejabat pembuat komitmen, mohon maaf, mohon izin tidak diberi honor. Ya. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat juga di Perpres 46 ya. Kalau dulu kan otomatis teman-teman di daerah ya tanpa sertifikat itu bisa menjadi pejabat membuat komitmen ya, walaupun dilempar tetap aja gitu ya. Ya masih ada yang bandel-bandel gitu ya, dikasih ke stafnya gitu ya. Ya serahkan aja, tapi ini akan membentur di suatu regulasi yang lain. Dibolehkan di dalam Perpres 46 ya, boleh teman-teman. Yang penting bersertifikat, mau dia kepala dinas ya atau kepala badan ya, tapi nggak bersertifikat ya boleh aja diserahkan ke pejabat pembuat komitmen, tapi Anda tidak dapat honor, karena honor itu hanya diberikan, ini ada di Perpresnya ya, hanya diberikan kepada PPK SKPD oleh PA yang sekaligus juga PPK. Karena apa? Ini diberikan untuk orang yang memang punya tanggung jawab terhadap anggaran. Anda tidak punya, dianggap tidak punya ya, walaupun menandatangani SPM. Sama juga kalau dilepaskan ke KPA itu sebagian besarnya ya, sebagian yang sudah dilepaskan ke KPA itu tidak bisa Anda dapatkan honornya ya, Bapak Ibu yang menjadi PA. Kenapa seperti itu? Nah, ini nanti ke depannya juga akan sekaligus juga penilaian untuk meritokrasi ya. Jadi kalau teman-teman mau naik menjadi eselon 2 ya, itu harus punya sertifikat atau sertifikasi pengadaan barang jasa ya. Kalau belum punya ya tunggu dulu nih ya, silakan aja. Kalau misalnya mau tetap diteruskan ya silakan juga, cuma ya teman-teman jadi PA nggak dapat apa-apa, nggak dapat honor apapun ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau lebih berkualitas, seorang PA itu kan sekarang ini kan struktural sulit ya, karena semakin sedikit jumlahnya. So ya harus selektif lah gitu ya. Saya senang sekali nih kalau misalnya pengadaan barang jasa nggak bisa dibeli-beli nih sertifikatnya ya. Dan juga kalau emang direkayasa untuk bisa lulus, waduh ini bahaya, karena memang harus benar-benar tahu terkait dengan pengadaan barang jasa. Jadi gitu ya. Jadi bukannya tidak boleh, silahkan boleh, tapi Anda tidak dapat honor ya. Gitu. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, KPA ya bisa diberikan honor sesuai jumlah yang dilimpahkan oleh KPA ya. Kemudian jadi kalau dikasih ke KPA itu berapa jumlahnya? Misalnya 1 juta gitu ya. Tapi yang di KPA kan 500, berarti cuma 500 yang pagunya tidak di share gitu ya, tidak bisa dapat honornya gitu ya, yang pagu sampai 500 ya. Jadi nggak semuanya ya, karena mungkin KPA kan lebih dari 1, bisa aja ya. Selanjutnya ini kuasa bendaharaan umum daerah, ini teman-teman nih di Perben ya, kabit Perben nih udah dimasukin nih sesuai dengan requestnya nih. Wow. Nih nambahin pasal berapa nih ya? Nambahin lampiran, tapi udah alhamdulillah ya sudah masuk. Oke. Kemudian PPK SKPD dan unitnya ya sudah dimasukkan juga, terus pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Nah, selanjutnya untuk pengelola keuangan ya, ini dianggarkan paling banyak itu 10% ya, 10% dari pagu yang dikelolanya. Ya, kalau misalnya pagu yang dikelola oleh BPKAD itu sebanyak 10 miliar, maka 1 miliar ya itu bisa maksimum untuk honor, paling maksimum ya. Itu juga nggak semuanya gitu ya. Itu dalam 1 tahun. Ya, jangan banyak-banyak juga ya, nanti habisnya buat honor doang, apalagi kan teman-teman udah dapat TPP ya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya sudah dapat TPP dan lain-lain ya sebaiknya dimasukkan di dalam TPP saja gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya,
untuk honorarium pengadaan barang jasa ya, tadi si PPK atau pembuat komitmen itu bisa dapat honor ya, tapi dia ada syarat lagi karena dia bukan pejabat atau PA atau kepala SKPD gitu ya. Maka dia dapatnya cuma 50%. Ya. Makanya nih, ya daripada dulu ya susah gak dapet juga gitu ya. Nah, sekarang boleh dapet tapi cuma paling tinggi 50%. Ya, untuk honor yang diterima oleh pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya untuk pejabat pengadaan barang jasa, honorarium diberikan kepada ASN ya yang diangkat oleh pengguna anggaran ya atau KPA-nya ya. Ini melaksanakan pemilihan penyediaan barang dan jasa ya. Selanjutnya untuk kopjanya, kopja barang jasa ini dapat diberikan kepada anggotanya ya paling untuk pengerjaan 30 paket pengadaan. Nah, nanti setelah 15 paket ya ini bisa untuk pemberiannya ya atau maksimumnya. Nah, itu sebesar 44 juta ya untuk maksimum pemberian honornya ya, baik dari pengadaan pekerjaan konstruksi maupun yang jasa ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita lihat untuk yang standar biaya pengadaan barang jasa yang diberikan kepada ASN untuk di unit kerja ya. Untuk honorarium panitia ini dapat diberikan apabila kegiatan tersebut jumlah pesertanya 40 orang ya, dan ini diambil sekitar 10%-nya, berarti 4 orang ya. Kalau kurang ya berarti maksimum aja 4 orang paling banyak panitia. Misalnya kurang dari 40 ya, ini bisa diambil 4 orang saja ya, maksimum 4 orang pokoknya ya. Nah, seperti itu ya untuk honorarium panitia. Selanjutnya teman-teman sekalian, terkait dengan honor SK-Tim ya, honor SK-Tim untuk klasifikasinya ya dilihat dari TPP ya, dari penghasilan teman-teman ya. Ini termasuk golongan yang apa nih, golongan 1, golongan 2, klasifikasi 1 apa klasifikasi 2 ya. Misalnya TPP teman-teman itu sekdanya sekitar 20 juta per bulan ya, maka masuk sebagai klasifikasi yang pertama. Tapi kalau misalnya sekitar 6 sampai 20 juta per bulan itu masuk klasifikasi kedua. Dan kalau seandainya TPP Pak Sekdanya paling banyak itu sekitar 6 juta per bulan atau belum menerima TPP ya, belum ada TPP di tempat Bapak Ibu sekalian, maka bisa masuk klasifikasi 3. Nah, untuk klasifikasi pertama ya, untuk sekda ya, untuk kepala-kepala dinas itu paling banyak 2 SK-Tim. Misalnya dia udah dapat SK-Tim sebagai TAPD, maka satu lagi mungkin sebagai PA misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau dia eselon, kalau misalnya dia klasifikasi 2, maka dia bisa dapat 3 ya. Bisa dapat 3 SK-Tim ya, misalnya TAPD ya, pengelola keuangan tadi misalnya dia PA ya. Ntar dia dapat lagi mungkin SK-Tim dari kegiatan ya, itu bisa dapat. Nah, untuk eselon 3 4 ya. Untuk penyetaraannya ya kurang lebih sama lah ya. Misalnya untuk Madya itu kan setara dengan eselon 3 ya, seperti itu ya. Kemudian untuk yang klasifikasi untuk eselon 4 ya, ini 5 untuk klasifikasi 1, 6 untuk klasifikasi 2 dan 7 untuk klasifikasi 3 ya. Jadi ini kurang lebih jumlah dari SK-Tim yang teman-teman dapat apabila teman-teman masih mempunyai SK-Tim ya. Jadi dilihat berapa TPP Pak Sekdanya. Kalau udah tinggi ya SK-Timnya jangan banyak-banyak ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk honorarium tim pelaksana kegiatan ya, ini yang diangkat oleh sekretaris ya atau kepala daerah.
ini harus punya persyaratan bahwa mempunyai keluaran output yang terukur, ya, bersifat koordinatif, bersifat sementara, ya, jangan sampai ya setiap tahun, setiap bulan gitu ya, dan harus dievaluasi gitu ya. Kalau udah 3 tahun berturut-turut masa itu lagi gitu ya. Tapi mungkin kalau yang rutin seperti TAPD itu tidak dijadikan pertanyaan. Cuma kalau yang ya SK Tim hanya untuk penanggulangan bencana misalnya, atau penanggulangan suatu program gitu ya. Nah, ini perlu dievaluasi 3 bulan atau 3 tahun ya. Kalau udah 3 tahun berturut-turut itu nanti akan dievaluasi. Selanjutnya untuk satuan biaya honorarium ya, sekretariat tim ya, ini paling banyak 10 orang ya, dan 7 orang untuk yang melaksanakan ya di Sekda ya. Untuk yang 10 orang ini harus ditetapkan oleh kepala daerah, dan untuk yang pelaksana kegiatan yang 7 orang cukup Pak Sekda saja ya. Untuk pemberian honor keterangan ahli, saksi ahli, dan yang beracara ya, untuk saksi ahli ini tugasnya ya untuk penyidikan dan persidangan di pengadilan itu bisa ya kepada pejabat negara ya. Pejabat negara ini bisa menteri ya, pejabat daerah ya, termasuk DPRD ya, aparatur sipil negara kita ya, pihak lain ya, misalnya masyarakat, LSM. Kemudian untuk yang beracara sama ya, subjeknya ya, ASN, pejabat daerah, pejabat negara ya, ini merupakan tugas tambahan ya, tapi tidak boleh duplikasi. Kalau dia sudah dapat dari komponennya, maka atau dia sudah diperhitungkan tukin dan TPP-nya, itu tidak bisa diberikan honorarium ya. Selanjutnya honorarium penyuluhan atau pendamping ya, ini untuk upah kerja ya kepada non ASN. Ini masih boleh ya teman-teman ya, penyuluh dan pendamping. Kemudian rohaniwan ya, rohaniwan ini hanya yang mengambil sumpah, bukan bukan rohanian yang hampir semua di tempat ibadah ya, bukan ya, hanya yang mengambil sumpah itu yang bisa diberikan honor, bukan marbot, bukan pendeta ya. Sekali lagi ini yang untuk mengambil sumpah, ketika dia mengambil sumpah jabatan maka dia bisa diberikan honor. Kemudian honor tim untuk yang membuat jurnal, buletin, majalah ya, ini bisa diberikan honor ya. Sosmed ya. Kemudian penyelenggara ujian. Nah, penyelenggara ujian, terus penulisan terkait dengan butir-butir untuk provinsi, kabupaten, dan kota ya. Ini soal-soal ujiannya ya, ini bisa diberikan juga honor ya teman-teman. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini juga terkait dengan pendidikan dan pelatihan ya. Ini biasanya di BPSDM ya. Nah, ini boleh diberikan honorarium ya. Untuk yang penceramah bisa mendapatkan hanya 50%. Kalau 40% untuk pengajar honorariumnya itu bisa full ya. Nah, kalau penceramah hanya 50%, tapi kalau untuk yang pengajar ini bisa full, baik widya suara maupun pegawai lainnya. Begitu juga untuk yang membuat modul dan pelatihan ya, ini paling sedikit bisa diberikan 50% ya. Untuk honorarium panitia pendidikan dan pelatihan ini juga bisa diberikan teman-teman sekalian ya. Kemudian TAPD ya, paling banyak 7 orang anggota, jadi diperhitungkan sekali gitu ya. Ada Pak Sekda, mungkin ya Pak kepala OPD terkait ya, ini bisa dimasukkan paling banyak 7 anggotanya yang 7. Nanti kalau untuk sekretariatnya itu tim yang beda ya. Kemudian untuk barang milik daerah ini juga bisa diberikan honor, silahkan baik pengelola barang, penggunanya, atau mungkin pengurus barang tersebut ya. Ini dapat honor ya sebagai pengelola atau pengurus atau pengguna atau pengurus barang pengguna ya.
Nah, tapi apabila pengurus barang ini sudah jadi fungsional umum yang memang untuk pengurusan barang milik negara dan daerah, maka itu tidak perlu diberikan honorarium. Ya sama kayak tadi ya UKPBJ ya, yang untuk barang jasa juga kalau sudah jadi ada unit dan situ sudah diperhitungkan ya terkait dengan TPP-nya, itu tidak perlu. Selanjutnya teman-teman sekalian terkait dengan perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas ini seperti saya katakan kita sudah pernah bikin ya dulu waktu Ppres 33, kurang lebihnya sama teman-teman ya. Ini bisa untuk pelaksanaan tugas, mengikuti rapat, kemudian untuk pengumandahan atau data sharing ya, menempuh ujian dinas, menghadapi majelis penguji ya, pengobatan ya, kemudian juga mengikuti pendidikan pelatihan ya. Ini juga bisa juga nanti objeknya kita bisa berikan juga kepada non ASN ya. Non ASN ini bisa wartawan, kemudian juga bisa orang-orang magang atau mungkin ibu atau istri dari kepala daerah atau wakil kepala daerah ya. Undangan misalnya ya, anak-anak berprestasi ini juga bisa masyarakat gitu ya. Itu bisa diberikan perjalanan dinas. Nah, ini harus diatur ya. Nah, dan juga pengaturannya karena sekarang lagi efisiensi ya, ini tidak bisa banyak nih 52 nih ya, belanja perjalanan dinas ya. Jadi paling banyak 50%, maka kita perlu selektif ya, efisien ya, kemudian juga akuntabilitas ya. Jadi benar-benar dipilih mana yang memang harus pakai perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas ini kita lihat teman-teman, ada yang jenisnya di dalam kota dan di luar kota. Kalau yang di dalam kota ini ada yang 8 jam, ada yang sampai dengan 8 jam ya, atau berarti ada yang kurang, ada yang sampai dengan 8 jam ya. Itu dapatnya uang harian, transport, penginapan, dan representasi untuk yang pejabat eselon 1 dan 2. Nah, ini juga sama, selektif, efisien, akuntabel, dan ada ketersediaan anggaran. Nah, untuk satuan teman-teman, untuk yang kegiatan rapat di luar kantor ya, ini perlu diperhatikan teman-teman, karena memang tidak segampang itu sekarang mengadakan acara di hotel ya. Nah, ini perlu legitimasi kuat ya, kenapa harus dipilih pengadaan itu atau kegiatan itu di hotel ya. Yang jelas untuk pengaturannya ini ada 4 jenis ya. Untuk full day itu sehari penuh dan dapat menginap ya. Kemudian untuk full board itu sehari penuh dan dapat menginap. Full day itu di luar kantor ya, minimal itu 8 jam ya tanpa menginap. Kemudian untuk half day yaitu 5 jam tanpa menginap ya. Kemudian ada residence, itu di luar kantor minimal 12 jam dan tanpa menginap ya. Jadi pulang pergi ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, uang harian kegiatan rapat dan pertemuan di luar kantor itu jadi satuan biaya ya. Ini sesuai dengan yang perjalanan dinas untuk luar kantor ya. Jangan masuk perjalanan dinas biasa ya. Ini untuk yang full day ya, kemudian full board, half day, dan residence. Nah, ini terincinya nanti teman-teman bisa lihat di tabel ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini untuk satuan biaya pengadaan kendaraan dinas ya. Ini untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat, operasional kantor, kendaraan lapangan, dan lapangan roda 2 ya. Ini untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan fungsi pemerintah daerah. Jadi teman-teman sekalian, untuk kendaraan dinas pejabat itu untuk sampai dengan eselon 2 saja ya. Bu, itu eselon 3-nya dapat, atau staraf dengan eselon 3 dapat. Kalau staraf itu bukan disebut dengan kendaraan dinas ya, tapi kendaraan operasional ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di kolom tabelnya ya, itu termasuk kendaraan operasional kantor atau kendaraan lapangan ya. Jadi kalau anekdotnya dulu gini
ada seorang bapak gitu ya, itu baru promosi ya, anaknya girang nih ya, terus dia bilang sama bapaknya, "Pak, bawa dong kendaraan dari kantornya gitu ya, teman-teman aku naik jabatan itu dapat kendaraan, kendaraan dinas," katanya gitu ya. Bapaknya bilang, "Aduh, malu nak bawa kendaraan dinas." "Ah, ngapain malu Pak? Biasa itu kendaraan dinas masuk ke rumah gitu ya, bawa di rumah." Akhirnya karena dipaksa-paksa anaknya, besoknya dibawa tuh ya. Anaknya pulang sekolah, nanya, "Mana Pak?" Katanya bapak mau bawa kendaraan dinas. Terus bapaknya bilang, "Itu di depan." Anaknya bingung karena di depan rumah itu cuma ada kendaraan penyedot tinja gitu ya. Loh, itu kan penyedot tinja. Ya bapak memang ngurusin masalah kebersihan, masalah penyedot tinja gitu ya. Jadi memang kendaraan operasionalnya diberikannya itu ya. Jadi ini yang jadi anekdot, kalau misalnya kendaraannya itu adalah kendaraan bagus gitu ya, nggak malu ya dibawa pulang ya. Nah ini hati-hati sekali juga teman-teman, karena kalau kendaraan operasional itu harusnya ditaruh di kantor, tapi ini banyak yang dibawa ke rumah. Jadi kalau tolong diperhatikan sekali masalah keamanannya, karena kalau kena TGR teman-teman harus ganti. Tapi kalau itu merupakan kendaraan untuk kendaraan dinas ya, itu masih bisa dimaklumi ya ketika di luar kantor ada kejadian. Tapi kalau kendaraan operasional dan kendaraan lapangan itu ketika tidak dipergunakan di luar jam kantor dan tidak ada surat tugas, maka itu sudah kena dengan, kalau seandainya ada apa-apa itu udah kena TGR ya. Ini ya apa namanya, tambahan info buat teman-teman, karena saya juga dulu bikin PPTGR ya. Hati-hati sekali, ini jenis dari kendaraan yang teman-teman pegang itu apa, kendaraan dinas, kendaraan operasional, atau kendaraan yang memang menunjang kegiatan lapangan ya, baik roda 2 maupun roda 4 ya. Nah itu juga ada pengaturan-pengaturan di tabel itu untuk yang kendaraan-kendaraan yang listrik ya. Ini enak banget yang kendaraan listrik ya, banyak sekali yang lebih dimudahkan. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini terkait dengan satuan biaya di lampiran 2 yang seperti saya katakan bahwa di perencanaan harus sama dengan standar, tapi di pelaksanaan sesuai dengan bukti pengeluaran ya. Nah ini untuk honorarium narasumber moderator pembawa acara profesional ya. Kalau yang tadi bukan berarti tidak profesional ya teman-teman ya, nanti sangkanya oh ya itu narasumbernya Bu Ira nggak profesional, jadi bayarnya aja yang sesuai lampiran 1 gitu ya. Saya sih maunya saya juga dibayar adcost, saya bayarannya 5 juta per jam gitu ya. Tapi karena saya pegawai negeri gitu ya, saya ikutnya yang jadi tidak profesional jadinya ya. Bercanda ya teman-teman ya. Nah jadi kita ikut yang membawa acara profesional seperti artis ya, kemudian tenaga ahli, tapi itu juga harus ada dasarnya kenapa dia dianggap sebagai profesional, anchor misalnya gitu ya. Nah itu ada dia standarnya dan memang juga bisa diyakini ya. Oke, selanjutnya yang juga boleh perencanaannya mengikuti standar tapi realisasinya sesuai dengan pengeluaran real, yaitu yang pertama tiket pesawat, taksi, dan transportasi darat. Walaupun sudah ada ancar-ancarnya pesawat misalnya ke Manado 3 juta ya, tapi ternyata di bawah itu tadi seperti saya katakan ya silahkan, lebih dari itu boleh juga nanti biar bisa, tapi jangan di up harganya ya, nanti ketahuan repot. Terus kemudian juga biaya taksi ya, kalau memang real bisa dibuktikan, tapi juga taksinya yang standar ya, jangan taksinya yang golden misalnya gitu ya, yang standar. Nanti kalau golden nggak bisa juga karena kan ada standar ya. Nah oleh sebab itu untuk SAS dan juga untuk perjalanan dinas ini bikin perkadanya. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau untuk perkada perjalanan dinas saya sudah pernah dulu ya Zoom sama teman-teman ya. Nah ini tersendiri waktu itu ya. Nah, untuk perjalanan dinas bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri ya. Itu nanti untuk tabelnya bisa
lihat teman-teman ya, untuk transportasi baik pesawat, taksi dan darat, dan ini sudah terlihat hampir semua kabupaten kota sudah ada ya ke arah untuk transportasi daratnya. Nah, nanti bisa ditambahkan ada transportasi lainnya seperti laut dan sungai misalnya gitu ya. Ini bisa ditambahkan di dalam perkada perjalanan dinasnya teman-teman sekalian. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini satuan biaya konsumsi. Nah, ini biaya konsumsi untuk rapat ya, rapat untuk tingkat menteri eselon 1 dan pejabat setara. Ini misalnya kita ada yang berkunjung ya ke tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tidak pakai standar yang full board atau yang standar makan minum biasa ya. Ini bisa pakai yang untuk tingkat kepala daerah dan eselon 1 ya. Kalau untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan unit SKPD, nah ini ditentukan aja ya. Jangan juga pakai ad-cost, nanti terlalu besar repot ya. Jadi kalau mau ikut sama itu lebih baik kalau untuk yang SKPD, antar lingkup SKPD. Tapi kalau untuk yang pejabat dan setara itu boleh lebih ya, boleh lebih ya. Misalnya ya kalau Bu Ira yang datang gitu ya, Bu Ira belum eselon 1, nanti kalau udah jadi eselon 1 apa jadi menteri boleh deh teman-teman, biayanya mungkin nggak 50.000 ngasih makan minumnya ya. Kemudian untuk satuan biaya pemeliharaan gedung ya, ini untuk perbaikan kerusakan ya, itu bisa kurang atau sama dengan 2% dari nilai bangunan ya. Itu tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di spesifikasi khusus ya, berarti sendiri. Nah, dia ada peraturan perundang-undangannya, biasanya teman-teman di bagian biro umum ini paham ya, rumah tangga paham ya, untuk terkait dengan gedung, pemeliharaan gedung dan bangunan. Begitu juga untuk pemeliharaan operasional kendaraan. Jadi hanya guidance-nya saja, tapi kalau realnya ternyata kerusakannya cukup signifikan, itu bisa lebih asalkan ada bukti real ya. Nah, termasuk juga sarana kantor seperti AC, genset, komputer dan lain-lain. Dan terakhir di penutup dinyatakan bahwa Perpres 33 dan Perpres 53 tahun 2023 tidak diberlakukan lagi atau dicabut dari 18 Juni 2025. Yang dipakai adalah Perpres 72. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like,